Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina khaza'ina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sa'altuka ma 'allamtana faratutu hajatina ilaihi wa tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah rahmati Allah, tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkanlah langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini. Betul-betul merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Anugerah yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-hambanya. Padahal inilah yang akan memberikan suatu keuntungan besar. Yang dikatakan bahwasanya al-baqiyatus shalihat, satu hal yang akan berkekalan kebaikan-kebaikan itu, ya. Khair indallah, yang lebih baik di sisi Allah, thawaban pahalanya, gitu ya. Inilah akan kita bawa, ini yang akan kita nikmati bersama, amal-amal yang kita lakukan saat ini, yang belum kelihatan seberapa besar pahala itu. Pahala itu berupa apa? Ini pahala ini berupa upah, tapi tidak diwujudkan daripada bentuk harta, bukan diwujudkan bentuk daripada uang, gitu ya. Jadi upahnya Allah kepada kita ini tidak sebagaimana upah yang diberikan oleh para pegawai, bukan sebagaimana upah yang diberikan kepada para pekerja, tapi jauh lebih mulia, lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan semua itu, gitu ya. Apa wujudnya itu? Nanti kalau bapak-bapak sudah meninggal baru ketahuan, Pak. Saya juga belum tahu sekarang ini, ya kan, Pak? Nah, nanti kalau bapak sudah meninggal duluan, nanti akan diperlihatkan oleh Allah apa itu bentuk pahala itu apa, gitu ya. Jadi bukan rupiah, bukan dolar, bukan real yang bisa dihitung nominalnya, bukan. Tetapi sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang sangat menyenangkan, menggembirakan, luar biasa, melebihi daripada seorang itu diberikan daripada harta kekayaan dunia ini, betul ya. Sehingga satu amal yang kita amalkan, yang kita lakukan, penghargaan yang Allah berikan kepada kita ini, Pak, itu besarnya tak terkira oleh kita, gitu ya. Allah memberikan penghormatan, Allah memberikan daripada penghargaan itu tak terkira oleh kita. Itu yang menjadikan daripada orang beramal soleh itu merasa menyesal. Menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi untuk beramal, gitu ya. Ternyata seta amal yang begitu ringan, begitu mudah, Allah memberikan penghargaan itu begitu besarnya, gitu ya. Jadi kalau orang itu sudah bisa menyenangkan Allah, jadi Allah akan senangkan kita itu dengan kesenangan yang luar biasa, menggembirakannya itu, gitu ya. Dan itu akan abadi selamanya, gitu ya, Pak. Kalau nominal itu kan bisa habis, ya, bisa dihitung, ya.
bisa dibagi-bagi. Ini kenikmatan amal, kenikmatan ibadah kepada Allah, ya. Maka yakinlah dalam amal itu betul-betul memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Maka itulah yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat itu, begitu nikmatnya mereka beramal, gitu ya. Sehingga sahabat-sahabat itu mereka apabila kehilangan suatu amal itu begitu sedihnya luar biasa, gitu ya. Karena merasakan ini kenikmatan, ini suatu keuntungan yang semestinya ia dapatkan. Gitu loh, Pak. Sehingga sampai seorang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, karena suatu perdagangannya yang dibawa daripada unta itu begitu banyak tuh, mesti diatur, mesti ditata dengan baik, sampai sehingga begitu datang ke masjid itu dia telah tertinggal daripada takbiratul ula, ya. Dia begitu sedihnya, begitu nyeselnya kehilangan daripada takbiratul ula. Sehingga gara-gara daripada dagangannya barang-barang itu, sehingga beliau sampaikan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini gara-gara mengatur-ngatur barang-barang daripada unta-unta dan seterusnya ini menjadikan saya ini tertinggal takbiratul ula. Maka ini barang-barang di unta ini sekarang saya sedekahkanlah kepada engkau, terserah kau gunakan buat apa. Karena disedekahkan Nabi itu artinya apa? Jadi Nabi akan memperuntukkan kepada umat, karena Nabi itu tak mengambil secuil pun, sedikit pun daripada harta sedekah, gitu ya. Ini orang-orang yang betul-betul telah meyakini dengan amal ini membawa daripada keuntungan besar, gitu ya. Yakin dengan amal, tidak yakin dengan mal, gitu. Yakin dengan amal, gitu ya. Jadi gitu. Jadi amal itu seneng bener, gitu. Enak bener, gitu ya. Itulah yang kadang-kala membuat mereka ini tak sadarkan dalam suatu amal itu sampai kadang-kala waktunya habis kayak pagi itu. Jadi ada seorang sahabat itu diundang oleh sahabat yang lain. Wahai sahabatku, nanti malam setelah Isya datang ke rumahku ya, makan malam. Dia diundang untuk makan malam. Ya, ya insya Allah. Ya. Maka setelah Isya, maka seorang sahabat ini melanjutkanlah daripada salat sunatnya, dan dia langsung melaksanakan daripada salat witirnya. Takut khawatir kalau malam nanti dia meninggal dunia belum sampai sholat witir, ya. Nah, sholat witir ini sangat dianjurkan betul, sangat ditekankan betul, gitu ya. Sehingga dia sholat witir, ya. Selesai sholat ba'diyahnya, sholat witir. Maka sholat witirnya itu begitu asiknya, begitu nikmatnya, seolah-olah dia berada dalam suatu taman hijau yang segar, gitu, menikmatinya, gitu ya. Jadi keasikan dalam sholatnya, keasikan dalam ibadahnya itu sampai waktu menjelang subuh. Jadi gitu. Ini orang dulu tuh begitu, karena asik dalam ibadah. Jadi nikmatnya dalam ibadah seperti itu. Sehingga kita pagi hari ketemu sama sahabatnya, ditanya, sahabat itu kenapa engkau semalam tidak datang undanganku itu? Maka dia katakan, wahai sahabatku, maafkanlah aku, gitu ya. Jadi saya tidak ada niat sedikit pun untuk tidak hadir memenuhi undanganmu, gitu ya. Hanya semalam itu setelah Isya, sebenarnya saya enggan untuk menceritakan, tapi karena
saya nggak hadir, jadi saya ceritakan alasannya kenapa. Jadi gara-gara semalam saya itu salat isya, nah salat witir sekalian, takut kalau nanti malam Allah ambil saya belum salat witir. Tiba-tiba saya merasakan kenikmatan dalam sholat itu seperti aku dalam suatu taman yang sangat indah, hijau segar gitu. Banyak air yang mengalir dan seterusnya, sehingga tak terasa sampailah menjelang waktu subuh gitu ya. Karena biasanya menjelang waktu subuh itu kumandang azan daripada Bilal radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi Bilal itu sebenarnya azan pertama, ini biasa Bilal yang melaksanakannya. Baru azan subuhnya ini Abdullah ibnu Umi Maktum gitu ya. Baru tersadarkan ketika kumandang azannya Bilal. Duh, sudah azan Bilal itu, artinya sudah menjelang subuh, nggak terasa itu. Jadi itu sama temennya itu. Ini nikmat dalam ibadah, gitu ya Pak. Nah, maka dinikmati. Jadi ibadah nikmat dinikmati, jadi nikmat betul, gitu ya. Dirasakan, gitu ya. Disyukuri betul-betul. Kita lanjutkan daripada makalah yang kemarin. Satu dialog yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan setan, gitu ya. Di suatu ketika Nabi SAW berdialog dengan setan, dengan iblis, ya. Di mana Nabi bertanya kepada iblis itu, berapakah daripada umatku yang paling kau cintai, yang paling menyenangkanmu? Maka dikatakan ada 10 golongan di antara umatmu yang paling aku suka, ya, yang paling aku cintai. Dikatakan kemarin adalah al-imam al-jair, itu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu adalah orang yang paling disukai oleh iblis, ranking pertama. Karena itu akan memberikan pengaruh kepada banyak orang, gitu ya. Karena dialah yang akan bisa untuk membuat apa saja dengan tanda tangannya, sehingga membuat pengaruh kepada rakyat secara banyak. Ini pemimpin yang zalim, ya, masya Allah. Maka menjadi pendukung pemimpin yang zalim juga besar juga itu dosanya, gitu ya. Dan akan jadi kekasih-kekasihnya daripada setan juga nanti, gitu ya Pak. Yang mendukung, ya, yang memilih ikut ambil bagiannya juga. Wal mutakabir yang kedua kemarin adalah orang yang sombong. Orang sombong, orang yang menolak kebenaran dan menganggap rendah hina kepada yang lainnya. Dia merasa lebih baik, ya. Jadi orang merasa baik dibandingkan yang lainnya, itu sifat daripada setan, gitu ya. Lawannya adalah tawadu. Jadi gitu. Makanya Allah membenci kepada orang-orang yang merasa baik, merasa sok suci, sebagaimana yang dikatakan Al-Quran itu di kalangan orang-orang Yahudi yang mereka merasa suci, gitu ya, merasa lebih baik. Maka apabila orang itu dalam hatinya merasa lebih baik, merasa lebih benar, lebih suci dibandingkan yang lainnya, maka hendaknya segera untuk beristighfar kepada Allah dan membaca la haula wala quwata illa billah, gitu ya. Jangan sampai tertipu, terpedaya daripada setan. Itu tipuan setan itu, gitu ya. Kamu itu baik, kamu benar, kamu itu yang lainnya salah itu. Yaitu ini bahaya itu, gitu ya. Dan yang ketiga sekarang ini, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibu al mala wa fiha ma
fi madza yunfiku. Yang ketiga, di antara golongan orang yang sangat disukai oleh iblis ini adalah orang kaya yang tidak mempedulikan dari mana ia mendapatkannya, ya, dan untuk apa ia menggunakannya. Dia nggak peduli, ya. Yang penting saya dapat banyak, mau halal mau haram nggak peduli. Nah, ini bahaya. Inilah daripada orang kaya yang disukai oleh iblis. Yang penting dapatkan daripada penghasilan yang banyak, yang penting mendapatkan daripada gaji yang besar, yang penting mendapatkan daripada sodokan yang banyak dan seterusnya. Dan nggak peduli lagi mau gunakan apa saja. Istilahnya itu harta-harta gue, ya terserah gue gitu. Nah, ini yang bahaya. Maka dikatakan Nabi SAW dalam satu riwayat itu, la tazala qadaba abdin, tidaklah tegak suatu kaki seorang hamba nanti pada yaumul kiamah, pada kiamat nanti, illa ayus'ala an arba'ati khisalin, kecuali akan ditanya 4 perkara. Ya. Nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan manusia, ya, dari alam kuburnya itu, ketika mereka dihantar dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dihisab di antara manusia itu, maka setiap orang akan ditanyakan sekurang-kurangnya 4 hal ini, gitu ya. Apa yang pertama? An umrihi, tentang umurnya. Aina afnahu, bagaimana ia menghabiskannya, bagaimana ia menghabiskan umurnya itu, ya. Yang kedua tentang masa mudanya, ya. Masa mudanya ketika diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan, gitu ya. Buat apa itu semua, gitu ya. Dan yang ketiga adalah tentang hartanya. Yang lain satu-satu tentang hartanya itu tanyanya 2. Min aina iktasabahu, dari mana ia dapatkan, wa ila aina anfaqahu, dari mana ia menginfakkannya. Dia tasarrufu atau mentasarrufkannya. Ini harta, ya Pak. Maka kalau orang itu hanya pikirannya itu hanya kekayaan, pikirnya itu hanya harta benda, gitu ya, penghasilan dan seterusnya, tanpa memperdulikan daripada kehalalannya, inilah yang sangat dicintai oleh iblis, gitu ya. Masya Allah. Ini berat, ini Pak, berat, gitu ya. Sebagaimana kami saya ceritakan, bagaimana seorang kiai yang hanya untuk mengambil sedikit daripada kayu saja yang ada di pagar seseorang, gitu ya, hanya sekedar untuk mencukil daripada giginya yang kena daging yang terselip, kecil itu Pak, tidak dimakan itu, cuma hanya mencungkil, setelah itu dibuang saja. Demikian Allah memberikan daripada balasannya juga itu, ya. Itu cuman hanya kayu yang sangat kecil sekali, hanya cungkil gigi saja, menjadikan dia menderita dan menjadikan dia ini juga merasakan bagaimana balasannya. Apalagi yang nilainya besar, gitu ya. Apalagi seorang yang serakah, gitu ya, orang yang tamak, sudah besar gajinya, masih juga mengambil harta negara. Ini yang bahaya betul itu, gitu ya. Masya Allah. Maka orang itu hidupnya tidak akan berkah, hidupnya kan berkah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan aku supaya doaku itu makbul, gitu ya. Doakan aku supaya doaku itu makbul.
Maka Nabi memberikan satu nasihat, atib maka tajib doa'aka, perbaiki makananmu maka akan makbul daripada doamu. Ya, sejauh mana makananmu itu betul-betul bersih, makananmu itu betul halal, maka sejauh itulah doamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebaliknya, kalau orang itu makanannya haram, bagaimana ia akan dikabul oleh Allah doa-doanya? Maka seorang musafir yang begitu nampak lelah, letih, badannya kusut, rambutnya sudah acak-acakan, dia berdoa, ya Rob, ya Rob, gitu. Kata Nabi SAW, bagaimana doanya dikabulkan sementara yang dipakainya itu dari barang haram, yang dimakannya juga dari barang haram. Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Di jalan untuk mendapatkan daripada doa makbul itu diantaranya adalah mesti menjaga kehalalan. Maka Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu seorang sahabat yang doanya itu mesti makbul. Jadi gitu. Jadi Sa'ad bin Waqqas itu seperti kayak Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Jadi siapa saja yang datang untuk berobat apa saja tuh, sudah kesentuh tangannya itu langsung sembuh sudah. Jadi gitu. Ini sahabatnya Nabi, baru sahabatnya Nabi, belum daripada gurunya yaitu Nabi SAW. Ini sahabatnya, ini Sa'ad bin Waqqas. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam jadi menyembuhkan orang yang buta itu, ya, itu Sa'ad bin Waqqas juga bisa, gitu ya. Ada orang datang dalam keadaan seperti itu, kalau sudah diusap dengan tangannya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu itu, maka sembuh langsung. Ya. Ini doanya luar biasa, Pak. Bagaimana jalannya? Yaitu betul-betul menjaga daripada barang yang halal. Dia tidak akan makan, dia akan menggunakan sesuatu yang betul-betul diyakini benar-benar kehalalannya. Jadi gitu. Maka orang yang kaya yang tidak mempedulikan kehalalan apa yang ia dapatkan dan tidak peduli kemana ia gunakan, itulah orang yang sangat dicintai oleh iblis. Gitu ya. Masya Allah. Kalau dia sudah dicintai oleh iblis, artinya apa? Maka dia menjadi pendukung iblis, dia menjadi pengikut daripada iblis yang nanti akan bersama-sama dengan iblis. Gitulah Pak. Yang keempat, wal alim alladzi saddaqal amir ala jawrihi wa afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ard. Yang keempat adalah orang alim. Orang alim, orang pinter yang membenarkan daripada rajanya, pemimpinnya, presidennya atas perbuatan kezalimannya. Ini karena jadi pendukungnya Pak, atau menjadi dewan pertimbangannya atau apalah, masya Allah gitu ya. Sehingga apapun pokoknya dibela bagaimana supaya bisa dibenarkan dengan dalihnya, dengan dalilnya atau apalah caranya, gitu ya. Nah, orang alim yang seperti itu adalah dicintai oleh iblis. Itu loh Pak. Masya Allah. Ini berat juga ini, gitu ya. Nah. Maka Syafi'i mengatakan, Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya carilah daripada ulama itu yang dibenci oleh pemimpin yang zalim, yang dibenci oleh orang-orang kafir, yang dibenci oleh orang-orang munafik. Itu namanya betul-betul ulama yang lurus itu, gitu ya. Ini ada ulama kalau ngomong lurus betul-betul, ya, nggak ada tendensi apa-apa, nggak mencari keuntungan apa-apa, nggak takut untuk diberi apa-apa semacam-macam. Ini namanya ulama lurus. Orang ada ulama yang membenarkan daripada perkataan amir, padahal dalam kezaliman dibenarkan, gitu ya. Didukung juga
Ini ulama, orang alim yang disukai oleh iblis. Pengaruhnya besar sebabnya itu, gitu ya. Karena dia punya pengaruh, punya pengikut, gitu ya. Apa yang dikatakan oleh orang alim, apa yang dikatakan oleh seorang ulama itu, maka banyak yang mengikutinya. Ini fitnahnya, Pak. Pada akhir zaman seperti itu, gitu ya. Maka Bal'am bin Ba'urah itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab itu. Bal'am bin Ba'urah itu seorang ulama yang luar biasa kedalaman ilmunya, gitu ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Nabi Musa alaihissalam untuk ke suatu negeri Madian, menyampaikan dakwah ke satu negeri raja Madian sana. Sampai di negeri Madian, maka Bal'am ini ditawari oleh raja itu satu kedudukan, gitu ya, dan satu kekayaan, asalkan dia tinggalkan agama Nabi Musa ketika itu, ya. Sehingga tawaran itu diterima oleh seorang namanya Bal'am bin Ba'urah. Jadi zaman dulu kan ada ulama yang seperti itu juga sudah ada itu, Pak, gitu ya, orang alim. Akhirnya tinggalkanlah daripada agama Allah, agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam ketika itu, dan ia menjadi pengikut daripada Raja Madian. Mendapatlah kedudukan dan kekayaan. Memang seperti itu keadaannya. Tapi itu kan nggak lama juga, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita dengarkan, gitu ya, di medsos itu ada orang yang mendatangi daripada kiai-kiai, gitu ya. Dan setiap daripada kiai yang punya pondok-pondok itu ditawar 1M Pak, coba bayangin ya. Lagi pondoknya sangat membutuhkan biaya, bangun juga belum selesai, ya, masih punya utang kepada toko bangunan, sumpek gitu, dia datang membawa satu kresek isinya uang tumpuan, gitu ya, 1M itu. Coba bayangin, itu gimana kira-kira, Pak? Kalau bapak-bapak nggak punya pondok mungkin nggak ada masalah, Pak. Coba kalau punya pondok, gitu ya. Waduh, gimana ini, gitu ya? Terima apa enggak ini? Terima apa enggak itu? Ini ujian, Pak, ya, cobaan luar biasa. Nah, ujian susah itu banyak orang yang berhasil, gitu ya, banyak yang lulus gitu. Tapi ujian yang menyenangkan, yang menarik gitu, Pak, Masya Allah, itu berat kan, Pak. Ya, banyak orang-orang yang tidak lulus. Ruya Rasulullah qala man afta bi ghairi ilmin lanathu malaikatu samai wal ard. Barang siapa yang berfatwa tidak dengan memakai ilmu. Ini standar orang berfatwa itu, Pak. Jadi tidak sembarangan, gitu ya. Jadi sekarang ini banyak orang mudah untuk berfatwa, gitu ya. Jadi kalau di daerah negeri seperti kayak Pakistan itu namanya mufti, gitu ya. Orang di sana itu yang boleh memberikan fatwa itu hanya orang mufti saja. Mufti itu pun yang sudah ditunjuk oleh tim tertentu yang boleh untuk memberikan fatwa, gitu ya. Jadi di sana itu, jadi kalau sudah belajar alim selama 6 tahun dan menghabiskan daripada beberapa kitab-kitab minimal kutubus sittah, dari mulai Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah, itu 6 itu, dan menghabiskan betul-betul itu, gitu ya, dari fikih, dari berbagai madhab. Nanti baru mencapai naik sedikit ke tingkat mufti. Jadi gitu, Pak. Itu baru maulana namanya. Bukan namanya maulana. Jadi ustadz yang boleh untuk mengajar. Di sana itu ustadz boleh mengajar itu kalau sudah menghabiskan daripada kitab-kitab itu. Jadi nggak sembarangan, Pak, gitu ya.
Nah, berusaha itu ke derajat mufti, itu lebih tinggi lagi dengan kitab-kitab yang lebih besar lagi, gitu ya. Jadi nggak sembarangan untuk mengeluarkan fatwa itu, gitu ya. Jadi yang boleh mengeluarkan fatwa itu hanya satu tim yang sudah betul-betul tunjuk orang-orangnya, kemampuannya, keahliannya dan seterusnya lah, gitu ya. Maka itulah yang berat mengeluarkan daripada fatwa. Ya. Jika bukan pribadi-pribadi atau apalagi baru ngaji-ngaji, belum banyak pengetahuannya sudah fatwa, ini bahaya. Watajil khain. Yang berikutnya adalah pedagang yang berkhianat. Pedagang yang berkhianat. Fil mikyali wal mizani, baik dalam takaran ataupun timbangan ataupun selain itu. Wailil mutaffifin, gitu ya. Dalam Al-Qur'an itu. Bagaimana umat Nabi Syuaib alaihissalam yang akhirnya diadab oleh Allah dengan gempa bumi yang begitu dahsyat dan besarnya. Ini gara-gara perdagangan yang berkhianat, menipu. Bayangkan Pak, itu kalau orang jualan yang kelas rendah saja, kadang-kala ada tipuan-tipuannya. Ini yang kelas kecil-kecil, makan makanan kecil saja, ada yang campur-campur berbagai macam-macam campuran-campuran yang kadang-kala membahayakan, gitu ya. Atau kadang-kala kalau orang itu jualan, gitu ya, timbangannya dikurangilah, katakan cuma 1 on, bahasanya kan begitu. Lah kalau selama dia berdagang dalam sekian puluh tahun, 20 tahun dia berdagang, dia kurangi setiap jual 1 kilo itu 1 on, kira-kira udah berapa ratus orang atau mungkin sudah berapa ribu orang yang pernah beli kepada dirinya itu. Lah kalau selama hidupnya dia berdagang seperti itu, bagaimana nanti pada hari kiamat setiap orang itu akan menuntut kepada dirinya setiap orang yang pernah dulu dirugikan 1 on setiap kilonya. Lah beli 2 kilo berarti ya dirugikan 2. Itu kalau setiap orang nuntut kepada dirinya, Pak, apa enggak habis betul-betul itu daripada amalnya. Maka Nabi sampaikan itu, atadruna man muflis min ummati, tahukah kamu siapa orang yang muflis di antara umatku, gitu ya. Orang bangkrut, ya orang yang rugi. Qalu man la dirhama wala mata. Kata sahabat-sahabat, orang-orang yang sudah enggak punya dirham, enggak punya duit, ya, enggak punya modal, dah habislah itu. Kata Nabi bukan itu, gitu ya. Jadi an muflis min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku itu alladzina ya'tuna yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin, ya, orang-orang yang membawa pada hari kiamat ini membawa amal-amal kebaikannya, ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya hajinya. Walakin satama hada wa akala mala hada wa daraba hada. Jadi orang yang mendolimi orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan berbagai macamlah keburukan-keburukan, kedoliman dilakukan kepada orang lain, ya. Sehingga setiap orang itu akan mengambil, ya, daripada kebaikan-kebaikannya itu. Fa in faniyat hasanatu, apabila habis kebaikan-kebaikannya, maka apa? Maka keburukan orang yang didolimi itu diberikan kepada orang yang mendolimi itu sesuai daripada kadar kedolimannya. Lalu ratusan orang, Pak, bayangkan itu, bagaimana apakah habis kira-kira? Ketika ini at-tajir al-qain, ini orang yang pedagang yang berkhianat, gitu ya. Ada yang bukan takarannya, mungkin bukan daripada timbangannya,
Tapi kadang-kala barang yang dijualnya ini bermasalah sebetulnya, ya. Kadang-kala merugikan, kadang-kala membuat daripada orang lain malah celaka. Orang karena rame jual bakso Pak, rame, daging mahal. Bagaimana itu? Udah pakai tikus saja, ngomongnya gitu Pak. Loh, ada seperti itu kan, ya kan Pak. Atau enggak begitu modelnya? Bagaimana tuh dagang? Nggak pakai daging mungkin, tapi pakai apalah macam-macam. Ada orang cerita itu dagang katanya. Di kuahnya itu ada apa namanya? Ada celana dalam istrinya atau apa gitu. Gitu ya. Untuk bagaimana supaya laris Pak. Ya bayangin tuh ya. Itu kan sama juga sebetulnya gitu ya. Malah bahaya lagi itu. Masya Allah. Orang sekarang kan bermacam-macam. Ya, karena yang dagang bagaimana supaya laris, supaya dapat daripada harta banyak dan seterusnya. Jadi karena niatnya itu untuk bagaimana supaya kaya, karena niatnya itu supaya dapat bagaimana penghasilan banyak, itu yang merusak daripada di seorang. Dulu para sahabat itu Pak kalau berdagang gitu ya, jadi simple. Bahkan kadang-kala kalau dirinya pada hari itu sudah ada orang yang beli 3 kali, orang datang beli lagi berarti. Tetangganya sampingnya itu belum terjual, maka ketika datang orang keempat dia katakan, wahai saudaraku, bila ke samping saya ini dari pagi belum ada yang beli, saya dari pagi sudah ada 3 orang yang membeli, maka silakan beli di samping saya ini, barangnya sama, harganya sama. Coba Pak, itu sahabat di zaman dulu seperti itu akhlaknya tuh. Kalau sekarang boro-boro, kalau perlu dikasih siram daripada apa namanya tanah kuburan kalau bisa. Ya enggak? Sampai sebegitunya. Sahabat itu begitu. Jadi bukan nyari kekayaan, jadi cari keberkahan, betul. Itu ya. Masalah kasihan ini dari pagi belum ada yang beli. Kadang kala orang yang di sampingnya bukan orang Islam, itu orang Yahudi lagi. Bayangkan Pak, ini bukan orang Islam, ini orang Yahudi. Karena melihat dari pagi belum ada yang beli, dan dia sudah 3 kali ada orang beli, sudah ada untung dirinya. Contohnya juga nggak banyak-banyak para sahabat tuh. Sampaikan silakan untuk beli kepada saudara kami tempat ini. Ya, jadi gitu. Ini dulu sahabat tuh begitu, gitu ya. Ketika datang kumandang adzan, walaupun transaksi sudah jadi, maka dibatalkan transaksinya. Mohon maaf saudaraku, ada kumandang adzan, maka transaksi kita akhiri dia, tutup daripada tokonya. Nanti kalau masih kepengin beli setelah sholat, nanti datang lagi. Jadi begitu, gitu ya. Jadi berkah betul zaman dulu itu, gitu ya. Jadi agama itu tidak hanya di masjid Pak. Jadi agama itu betul-betul di mana-mana. Di kantor-kantor ada agama, di pasar-pasar juga ada agama, gitu lah ya. Bukan hanya di masjid aja agama itu. Dalam rumah tangga, dalam keluarga juga ada agama, gitu loh. Masya Allah. Maka betul-betul mengamalkan rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Nabi sampaikan, semoga Allah merahmati orang-orang apabila berjual beli itu mudah. Apabila dia berjualan gitu ya, mudah untuk memberikan, apabila dia membeli mudah untuk dia beli, gitu loh. Artinya apa? Mungkin orang itu mau beli, uangnya cuma itu, udahlah, sekiranya sudah harganya mencukupi atau sudah ada untung dikit dikasihkan. Itu namanya samhan idza ba'a, gitu ya. Begitupun yang beli, harganya sekian, gitu ya. Ditawar sekian, nggak boleh, ya sudah nggak apa-apa, beli aja. Gitu loh Pak, itu namanya mudah.
Ini bukan ditawar sampai incit-incit sampai lama gitu ya. Ujung-ujungnya nggak jadi lagi. Masya Allah. Bahkan ada seorang sahabat itu mengamalkan daripada sabda Nabi, barang siapa yang berjualan kemudian ada seorang yang membelinya, karena orang itu ternyata sampai di rumahnya itu membutuhkan uang yang lebih memerlukan dibandingkan apa yang dibelinya itu, kemudian dia dikembalikan lagi, mohon maaf ya, dikembalikan lagi, terus dia mengembalikan uang yang telah diberikannya tadi, yang penting barangnya masih utuh gitu ya, maka orang jaminnya surga. Sehingga ada seorang sahabat itu yang jualan ingin untuk mendapatkan seorang pembeli yang nanti pembeli itu pulang sampai rumahnya kemudian dikembalikan lagi barangnya. Nah setelah itu dikembalikan lagi dan uangnya dibalikin lagi, selesai itu dia tutup, nggak jualan lagi Pak, hanya sekedar untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aturan barang sudah dibeli tak boleh dikembalikan lagi itu memang bukan Islam itu Pak. Gitu ya. Jadi gitu. Islam itu sampai Nabi itu kalau ada orang beli terus dikembalikan lagi karena satu keadaan. Gitu ya. Jadi ada orang namanya ini, dia beli apa gitu. Terus ternyata di rumah nggak ada makanan. Duh maaf saya ini lagi butuh, daripada untuk beli makanan, beli daripada beras, ya kembalikan barangnya itu. Udah nggak apa-apa, kamu sutuh kok nggak apa-apa ini. Udah ini uangnya gitu. Nah, orang seperti inilah Pak yang akan mendapatkan daripada surga. Maka akhlak itu tinggi, gitu ya. Jadi pertama begini, orang yang ahli ibadah itu menjadikan suatu kedudukan derajat nanti di dalam surga itu, gitu ya. Nah, lebih tinggi daripada derajat ahli ibadah itu adalah orang sabar. Ya ahli ibadah yang sabar, tapi begitu yang sabar tok enggak ahli ibadah jangan enggak. Ya ibadah ya sabar, itu lebih tinggi lagi, ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah orang berakhlak mulia. Tadi seperti tadi itu akhlak, gitu ya. Ya dia orang ahli ibadah, ya dia sabar, ya dia akhlaknya baik, gitu ya. Karena untuk mendapatkan akhlak nggak mungkin kalau nggak mencapai dari pertama itu. Orang berakhlak baik itu diawali daripada orang itu memang ahli ibadah, orang beriman dan tentu orang sabar. Nah akhlaknya mulia, gitu ya. Kalau kita orang mengembalikan barang begitu Pak, oh bisa dimarah-marah itu. Masya Allah, gitu ya. Sampai sini. Jadi mudah-mudahan bagaimana kita belajar untuk akhlak yang baik Pak. Itu akan dapat kedudukan sangat tinggi, gitu ya. Akan mengimbangi kedudukannya nanti daripada pada alim ulama. Nah kita ini kan sudah kadung nggak jadi alim ulama, kita ini sudah kadung nggak pinter gitu ya Pak. Nah, mau mondok juga sudah kada luar sudah, gitu ya. Bagaimana? Nah untuk belajar akhlak yang baik itu nanti akan bisa mencapai derajat daripada orang yang alim, gitu ya. Jadi gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Diberikan kepada kita akhlak yang sangat mulia sebagaimana akhlak Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.